Karena keberadaan saya di Amerika ini, uh, saya selalu mengatakan bahwa saya itu ikut istri. Kenapa saya ikut istri? Karena dulu waktu kecil, Di situ sepertinya ini menjadi titik acuan dari Kang Ucup. Dia bisa terbang atau melintas samudra menuju ke Amerika. Kita dengarkan bersama penjelasan beliau. Seorang manajer cyber security dan development di salah satu perusahaan mobil listrik di Amerika. Pelajarannya banyak sekali yang bisa kita ambil dari bincang kita dengan Kang Yusuf Kurniawan, ya, orang Indonesia yang berkarir di Amerika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Radio IMSA yang dirahmati Allah SWT, kali ini Radio IMSA Podcast kehadiran seorang tamu istimewa yang berkarir di wilayah Silicon Valley. Silicon Valley adalah sebuah wilayah di Amerika, tepatnya di sekitar kota San Francisco dan San Jose, ya, di antara wilayah itu di California, Amerika Serikat. Ya, kita kehadiran tamu yang dengan nama Kang Yusuf Kurniawan. Beliau adalah orang Indonesia asli. Kemudian mereka sekolah di Indonesia dan kemudian berkarir di Amerika hingga menduduki posisi yang cukup tinggi di Silicon Valley. Ya, saya tidak akan berlama-lama. Kita langsung perkenalan dengan yang bersangkutan. Assalamualaikum, Pak Kang Yusuf Kurniawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana awal dari perjalanan hidup, artinya di sini di mana menempuh pendidikan, kemudian apa yang Kang Yusuf pelajari ketika di Indonesia. Makasih Mas Adi ya. Makasih ini sudah diundang nih dalam acara podcastnya Radio IMSA. Buat sahabat Radio IMSA dimanapun berada, nama saya tadi disebutkan Yusuf Kurniawan. Saya itu dulu pendidikan di Bandung. Jadi saya bersekolah di Institut Teknologi Bandung, mengambil jurusan teknik elektro. Dulu saya bukan kebetulan ya, qadarullah saya mengambil jurusannya itu adalah teknik biomedika ketika di Bandung. Kemudian ya lulus dulu sekitar tahun 2003. Kemudian saya berkarir di bidang teknologi, waktu itu sebagai seorang programmer untuk sistem chip untuk membuat SIM card, memprogram microprocessor untuk SIM card. Itu karir pertama saya waktu dulu di Indonesia. Ya, kalau di ITB ya, ya ITB sendiri itu di elektro memang ada bagian-bagian untuk pembuatan chip gitu atau gimana? Ada betul ya. Jadi di teknik elektro itu ada macam-macam jurusan ya. Ada yang bagian elektronika, ada yang waktu zaman awal saya dulu ya, ada yang teknik komunikasi, ada teknik komputer, ada di teknik kendali, ada power system untuk tegangan tinggi. Jadi memang ada, walaupun saya waktu itu tidak spesifik ke bidang tersebut gitu, tapi ilmu-ilmu dasarnya mungkin dari situ yang saya gunakan. Tadi disebutkan bahwa di biomedical ya, itu dari bagian majornya elektro. Kalau biomedical itu kan ya alat-alat besar ya, kayak X-ray, kayak MRI, scan CT dan sebagainya. Tapi kenapa kemudian mengarah kepada apa namanya chip gitu atau microprocessor? Oke, pertanyaan yang bagus ini ya. Jadi sepertinya mungkin memang lebih kepada jalan hidup kayaknya waktu dulu itu awal-awal ketika lulus itu punya idealisme ketika lulus dari teknik biomedika, pingin mengembangkan atau menciptakan alat kayak X-ray, MRI gitu ya, atau mungkin bekerja di perusahaan yang di bidang tersebut. Namun karena di Indonesia masih belum berkembang ketika itu untuk pembuatan
peralatan-peralatan biomedis. Jadi ya setelah mencari-cari, akhirnya ya semacam kayak agak banting setir gitu, tapi masih tetap di bidang pemrograman dan elektronika ke arah pemrograman untuk chip SIM card tersebut. Jadi kalau tadi dari biomedical itu berupa ya seperti scan CT, kemudian MRI itu kan arahnya seperti ke manufaktur sebuah mesin yang untuk medical devices gitu ya. Nah, yang jelas mungkin apakah Indonesia sudah ada yang membuat seperti itu atau belum untuk medical devices seperti itu? Terus terang kalau untuk perkembangan terakhir saya tidak mengikuti ya, tapi ketika awal-awal saya dulu itu di Indonesia itu sudah ada yang membuat inkubator untuk bayi gitu. Itu salah satu yang cukup terkenal karena menyuplai ke perusahaan ke rumah sakit besar di Indonesia. Itu ketika saya dulu. Walau lama apakah kemudian sekarang itu berkembang, tapi yang saya tahu ketika awal saya dulu itu lebih banyak kepada menggunakan produk-produk dari Amerika, Jepang, dan Eropa untuk peralatan MRI, CT scan, dan ultrasonografi. Jadi ada banyak perusahaan-perusahaan besar yang memang menjadi supplier untuk kayak dari Amerika itu dari GE misalnya, kemudian dari Siemens gitu untuk menginstalasi dan memaintain peralatan-peralatan medis. Saya sendiri karena passionnya bukan di instalasi dan maintenance gitu, dan emang di Indonesia itu sudah ada sekolah yang akademi elektromedis yang memang fokus dalam hal mengelola peralatan-peralatan besar tersebut gitu. Jadi saya belajarnya waktu itu lebih kepada bagaimana mendesain peralatan tersebut dari sisi matematikal, ya perhitungan matematikanya, fisikanya, elektronya, bagaimana alat itu bisa dibuat gitu. Nah, karena memang fokusnya di situ dan mencari belum ada, ya akhirnya itulah kemudian ya jalannya jadi berubah. Jadi desainnya bukan desain fisik mechanical ya, berarti desainnya desain program bagaimana nanti misalnya MRI itu pergerakannya gimana dan sebagai untuk pasien itu, tapi yang dibuat adalah programnya bagaimana memprogramkannya. Sedangkan untuk physical mechanical wujud dari barangnya sendiri kan mungkin bukan dari elektro atau Justru kita mempelajari itu bagaimana membuat dari sisi fisiknya itu. Jadi bagaimana misalkan dari sisi jadi kan banyak aspek, itu kan ya alat ya besar ya ya, ya ya harganya ya juga ya ya. miliaran gitu. Jadi mungkin research-nya juga sangat butuh biaya tinggi. Yang kami pelajari itu dasar-dasar keilmuannya, misalkan untuk arus listrik yang masuk, itu sistem grounding-nya itu berbeda. Kalau untuk medis itu levelnya bisa, kalau yang saya dengar dulu ya waktu belajar itu, yang mungkin yang paling tinggi itu level quality-nya itu untuk militer, kemudian yang kedua itu adalah untuk medis. Nah, untuk medis ini karena life saving ya, jadi sistem grounding aja misalkan itu berbeda gitu dibandingkan dengan elektronik biasa, karena kalau ada electric shock terkena ke jantung itu orang bisa meninggal gitu. Nah, jadi kita dari mendesain dari semua, dari sisi elektroniknya bagaimana, kemudian dari mekanikalnya juga, walaupun kita tidak ya dengan waktu kuliah yang cuma beberapa tahun itu tidak bisa begitu mendalam, tapi masing-masing itu nanti akan berbeda jurusannya. Jadi mungkin dari di jurusan teknik fisika atau teknik mesin itu mereka akan membuat dari sisi permesinannya. Nah, elektro itu memang lebih berat ke arah bagaimana mendesain desain board CPU-nya, nanti akan ada microprosesornya, ada kayak komputer lah gitu. Cuman mungkin dengan ada tambahan-tambahan spesifikasi yang lebih khusus untuk medis gitu. Ya dari sebuah gambar yang besar, kemudian Kang Usup malah lebih tertarik pada yang kecil itu, microprosesor atau chip gitu. Bagaimana itu? Ya, salah satunya ketika belajar untuk di teknik biomedika itu saya belajar tentang arsitektur komputer untuk memang diarahkan untuk mendesain peralatan medis. Jadi ada prosesornya, ada memori, kemudian ada bus sistemnya, dan itu
kepake juga gitu, dan memang arsitekturnya sama dengan ketika, digunakan di bidang yang lain. Setiap sistem yang menggunakan komputer atau, prosesor, itu kurang lebih arsitektur, komputernya itu sama. Jadi mirip digunakan baik di, medis, kemudian ketika saya masuk ke telekomunikasi atau ke sistem pembayaran payment, itu semua kurang lebih mirip gitu. Oh, oke. Nah, untuk microprocessor ya atau chip yang didesain itu, eh, bedanya untuk medical kemudian dengan yang apa namanya untuk cellphone Mhm, ya atau untuk eh, video kamera ya mhm, cam kemudian dengan yang ada di kartu kredit itu mhm. apa itu bedanya itu? Oh, jadi dari sisi chip SIM card-nya itu Iya ya? iya Iya, SIM oke. card-nya. Ya memang saya ketika di, bidang telekomunikasi itu, mendesain chip untuk SIM card, dan, yang saya, pelajari atau saya kerjakan ketika mengerjakan sistem itu ada di low level. Jadi, mendevelop operating system-nya, kemudian dari operating system itu ada driver untuk bagaimana mengontrol, resources yang ada di hardware-nya, di chip-nya Hmm. itu. Jadi ada prosesornya, ada memorinya, bagaimana menggunakan, bagian komponen kripto atau security-nya. Nah, itu semua sebetulnya, eee, smart card yang digunakan teknologinya itu sama dengan antara yang digunakan di telekomunikasi atau kemudian di perbankan, atau mungkin di, seperti National ID itu semua Hmm. teknologi dasarnya itu sama. Jadi sistem, KTP elektronik gitu. Itu menggunakan sistem teknologi, smart card yang di dalamnya ada, komponen-komponen security di dalam Hmm. chip, prosesornya itu. Kemudian nanti di atas sistem tersebut, aplikasinya itulah yang akan berbeda. Ada aplikasi untuk telekomunikasi, mengikuti standar dari telekomunikasi international system, telekomunikasi kayak ITU, 3GPP gitu ya. Hmm. Nanti untuk perbankan dia akan punya, standar sendiri gitu. Kalau tidak salah itu PCI DSS gitu misalnya untuk perbankan. Jadi aplikasinya itulah yang akan berbeda, yang running di atas, sistem yang kurang lebih sama. Oh sih. Jadi basicnya sama, hanya nanti ranahnya dia ke arah mana yang satu ke komunikasi, telekomunikasi, yang satu pada finance Betul, gitu ya, betul. untuk dengan security. Baik, di situ sepertinya ini menjadi titik acuan dari Kang Ucup. Dia bisa terbang atau melintas samudra menuju ke Amerika. Kita Betul. dengarkan bersama penjelasan beliau. Kang Ucup, dari ketekunan Anda dalam program dan security untuk SIM card itu, ya, ini bagaimana awalnya ketika setelah Anda lulus, kemudian menekuni hal itu, apakah Kang Ucup bekerja dulu di perusahaan di Indonesia, kemudian tertarik dengan di luar negeri? Oke, very good question. Jadi memang perjalanan cukup, menarik ya, atau mungkin bukan menarik tapi, unik gitu ya, tiap orang punya perjalanan yang berbeda. Jadi, ketika itu saya awalnya di bidang, smart card untuk telekomunikasi, kemudian saya keluar waktu dari perusahaan itu dan membuat kayak semacam zaman dulu belum ada istilah startup ya, jadi pengen kayak Hmm. punya usaha sendiri gitu Oh, sih. ya. Iya, Karena iya. waktu itu di Indonesia sudah banyak perusahaan-perusahaan yang memproduksi, chip-chip smart card, Mhm. tapi software itu ambilnya dari luar negeri gitu. Termasuk Hmm. tempat saya bekerja awal itu, Hmm. cabang dari perusahaan dari Singapura, yang Hmm. kemudian dibeli oleh perusahaan Perancis. Hmm. Jadi, saya punya semacam idealisme lah untuk Ya. membuat sesuatu made in Indonesia untuk Nah, karena kita bisa iya, gitu iya, kan, iya, karena iya, iya. orang-orang yang mengerjakan itu kan orang Iya, Indonesia waktu betul, itu. betul, betul, betul. Nah, itu saya buat dan sempat mengerjakan beberapa project untuk, di Indonesia untuk, Hmm. perusahaan-perusahaan yang tadi ibaratnya mengassembly, Hmm. proses, smart card SIM card itu, Hmm. kemudian, saya mendevelopkan sistem, di atasnya gitu. Nah, ketika saya masuki dunia itu, dunia membuat sesuatu sendiri itu,
Waktu itu zaman di awal-awal itu ada website yang namanya LinkedIn. Itu Oh, sekarang udah terkenal ya. Dulu awal-awal tuh network gitu iya ya, network ya. networking. Nah, saya buat profile di situ dan ternyata hal tersebut menarik minat dari beberapa perusahaan di luar negeri yang Hmm, mereka membutuhkan juga sistem pembuatan smart card tersebut untuk hmm, telekomunikasi. iya, iya. Jadi waktu itu sempat mengerjakan beberapa proyek yang ada dari Amerika. Waktu mereka datang sendiri ke Indonesia, Hmm. sempat ketemu di Malaysia, di Singapura gitu. Saya diundang ya, dibeliin tiket waktu itu, ngobrol bareng untuk bagaimana mendesain apa yang dia mau gitu. Ada juga dari perusahaan dari Middle East dulu yang juga membutuhkan itu. Nah, salah satu dari perusahaan lain lagi dan ini dari Amerika, dia membutuhkan orang yang mengelola tim SIM card di perusahaan telekomunikasi yang berjalan di Amerika. Hmm. Walaupun perusahaannya memang bukan perusahaan besar ya, Hmm. bisa dibilang perusahaan kecil lah, kecil. Hmm. Jadi salah satu kebutuhannya itu adalah orang yang bisa mengelola departemen untuk SIM card-nya itu. Kemudian dia mintalah saya untuk eee, mengelola itu. Jadi waktu awal datang itu sebetulnya saya sebagai konsultan. Sebentar, Mhm. perusahaan yang Kang Usup maksud itu apakah yang di Middle East atau yang di Amerika atau di Perancis atau yang mana ini? Perusahaannya di Amerika. Oh, di Di Amerika. Amerika. Jadi Iya. lokasinya itu di Las Vegas waktu itu. Hmm. Jadi perusahaan tersebut membutuhkan apa skill yang kita bisa buat waktu itu di Indonesia dan dia ingin orangnya ada di sini, Hmm. ada di Amerika Iya, gitu iya, iya. karena mengelola departemen itu. Ketika saya datang dulu sebagai konsultan, jadi bukan sebagai pegawai Oh, mereka. gitu ya. Dan mereka Hmm. bayarnya itu bayar fee-nya ke Indonesia dulu, Hmm. transfer ke Indonesia Hmm. karena saya statusnya sebagai eee, konsultan dari perusahaan di Indonesia, ya perusahaan yang Hmm. kecil yang kita buat waktu itu di sana gitu. Hmm. Nah, itulah awalnya saya pindah ke sini, kemudian mereka karena ini sesuatu yang penting buat di perusahaan mereka, dia pingin saya itu terikat dengan perusahaan itu Hmm. sehingga, akhirnya mereka meminta saya untuk jadi pegawai mereka, Hmm. visanya dirubah dari visa Hmm. sebagai konsultan berubah jadi visa sebagai pegawai. Hmm. Hmm. Kalau visa konsultan itu apa ininya? Visa bisnis Tipenya? itu, B1 B2 ya kayak Oh, kayak visa turis B1 B2. ya, Oh, sama gitu. ya. Bukannya ada keterbatasan waktu kalau B1 B2 gitu? Setiap 6 bulan saya harus pulang kan, Oh, nanti gitu. habis itu bisa bisa balik lagi, Hmm. walaupun nggak ada jaminan bisa balik Iya, lagi iya, gitu iya, ya kan. iya. Oke. Waktu itu saya sampai 6 bulan di sini Hmm. dan ya alhamdulillah qadarullah Hmm. itu ditransfer ke visa kerja Hmm. H1B, Hmm. H1B dan Hmm. alhamdulillah dapat. Hmm. Jadi ketika saya pulang, sekalian jemput keluarga untuk pindah ke Hmm. Setelah Amerika. berapa lama itu? 6 bulan 6 6 bulan bulan itu ya. langsung Oh. alhamdulillah Oh, langsung gitu gitu ya. dan memang, prosesnya alhamdulillah ya dilancarkan oleh Oke. Allah Subhanahu wa taala. Ketika dari konsultan kan mungkin sebagai owner atau sebagai apa ya. Ya, Kemudian ketika berubah menjadi karyawan dan mhm visanya menjadi H1B, mhm. itu posisi Kang Yusuf apa? Title-nya misalnya gitu. Eee, dari awal title saya, oh ya sebelumnya itu title-nya sebagai memang konsultan nggak ada title, Hmm. title-nya kayaknya mirip-mirip ya tapi, secara payroll itu saya konsultan walaupun Hmm. title-nya waktu itu memang sudah, security software untuk SIM card Hmm. gitu. Ketika pindah jadi pegawai sama kurang lebih, bukan kurang lebih malah memang sama tetap title-nya, Hmm. tapi di payroll tuh berubah Hmm. karena sekarang saya statusnya bukan lagi Hmm. konsultan tapi, Hmm. full sebagai pegawai di, Hmm. perusahaan tersebut Hmm. gitu. Oke. Da Ketika Kang Yusuf itu mendesain dan dengan perusahaan tersebut, apakah dia itu memang perusahaan Amerika atau seperti ketika Kang Yusuf ada di Indonesia kemudian dia menjadi konsultan itu kan tadi sebutkan perusahaan kecil kan, Mhm. apakah dia itu memang perusahaan Amerika atau perusahaan dari negara lain yang ada di Amerika? Oke bagus ya, eee, oke very good question. Jadi perusahaan yang ketika saya bekerja di
Las Vegas itu adalah perusahaan Amerika. Namun ownernya itu dari Prancis. Jadi ternyata kalau dari sejarahnya itu perusahaannya itu dulu ada perusahaan Prancis, dia punya cabang di Amerika. Nah, kemudian cabang itu mau ditutup. Nah, 2 orang yang sebagai kepala di perusahaan tersebut memutuskan untuk membeli anak perusahaan dari perusahaan yang dari besar tersebut untuk dia miliki sendiri. Nah, dia kemudian mencari investor. Ya ini jadi startup gitu. Jadi dia cari investor untuk membiayai. Kemudian dia mengajukan ini loh bisnis plannya. Dan ternyata banyak tertarik dan mereka dapat dana untuk membeli perusahaan yang di tempat dia bekerja itu. Jadi mereka miliki. Kemudian dari situ mereka berusaha mengembangkan sendiri gitu. Jadi semacam hybrid lah antara perusahaan internasional dengan perusahaan Amerika. Tapi statusnya sih perusahaan Amerika secara legal sistem di Amerikanya. Ya. Sahabat Radio IMSA, itu sedikit perjalanan Kang Usup dari Indonesia menuju ke Amerika. Dia dari memiliki bisnis tersendiri, kemudian membuka network, kemudian ada yang melihat dari berbagai macam negara, dan alhamdulillah dari perusahaan yang ada di Amerika dia dipanggil untuk menjadi konsultan mereka. Tapi dengan konsultan tersebut karena bekerja secara maksimal, akhirnya perusahaan tersebut tertarik untuk membawa atau menjadikan Kang Usup ini bagian dari tim di perusahaan tersebut. Nah, yang akan menarik adalah bagaimana Kang Usup ini perpindahan dari SIM card kemudian ke teknologi lain dan akhirnya menjadi ke cyber security. Kita simak bersama, kita lanjutkan. Kang Usup, ketika passion Anda ketika dari sekolah di Bandung kemudian membuat sebuah program, kemudian Anda menginginkan anak bangsa memiliki sebuah produk tersendiri yang berupa SIM card, kemudian Anda diambil oleh perusahaan Amerika, dan dari situ titik awal Kang Usup meniti karir di Amerika. Nah, bagaimana perpindahan dari satu kalau nggak salah disebutnya dengan kartu Droid ya, apakah itu ya sama dengan kartu yang lainnya? Kemudian karena di dalam SIM card tadi disebutkan juga ada security-nya, peruntukan dari SIM card itu kemudian ke bidang yang lain itu bagaimana perpindahan seperti itu? Ya kalau kartu Droid itu ini aja cuma nickname saya aja di dunia security gitu. Karena waktu itu kartu itu kan bidang saya di card ya, SIM card. Kemudian waktu awal-awal dulu itu ketika itu baru muncul yang namanya Android di handphone gitu. Jadi saya juga ingin mendalami bidang tersebut. Jadi perpaduan di telekomunikasi itu di mobile system itu antara Android system sama SIM card gitu. Kurang lebih seperti itu ya, menarik ya. Unik. Jadi untuk perpindahan itu sebetulnya tadi pertanyaan tentang perpindahan ya dari itu ke security. Karena ketika awal dari di elektro itu memang saya bukan memang tidak punya background betul-betul di security, tapi karena ketika bekerja di perusahaan telekomunikasi bikin smart card itu saya harus belajar untuk security karena di perusahaan itu memang mengamankan security untuk telekomunikasi. Nah, dengan pengetahuan itu kebetulan ya qadarullah perusahaan yang startup yang di Las Vegas ini itu karena ketika saya datang kemudian saya mengupgrade sistem mereka untuk bisa upcatch dengan teknologi terkini. Alhamdulillah itu menarik dari investor dari Kanada dan diakuisisi oleh investor dari Kanada. Alhamdulillah dari sisi perusahaan maju, tapi dari sisi pegawai, nah ini yang unik. Jadi ternyata perusahaan itu diboyonglah ke Kanada gitu. teknologinya gitu. Nah orang-orangnya ada yang kena layoff, ada yang diboyong juga ke Kanada. Nah saya termasuk yang tidak diboyong gitu karena statusnya memang masih waktu itu H1B, jadi mereka nggak mau pusing dengan urus masalah paperwork gitu. Dan waktu itu udah hampir pulang tuh ke Indonesia karena ya
waktu yang saya punya untuk tetap legal di Amerika itu limited ya kalau dengan sistem visa kerja H1B ya. H1B. Dan alhamdulillah ketika saat itu ada sebuah perusahaan di Silicon Valley, dulu kan saya di Las Vegas, di Silicon Valley yang dia itu menyuplai teknologi security menggunakan teknologi smart card juga sama. Walaupun smart card-nya kemudian berubah dari bentuk yang bisa dipindah-pindahkan dengan yang sudah embedded permanen di handphone. Nah, handphonenya itu iPhone. Mereka menyuplai teknologi security untuk iPhone tersebut. Nah, iOS ya. Apple Pay. Apple Pay. Ya, jadi untuk pembayaran untuk menggunakan handphone. Itu dulu awal-awal itu termasuk yang pionir gitu untuk pembayaran dengan menggunakan HP secara menggunakan teknologi yang ada di smart card tersebut. Nah, ada perusahaan di sana yang membutuhkan programmer smart card dan waktu itu belum banyak di Amerika itu yang bisa memprogram smart card. Dan ketika saya apply, ya alhamdulillah dalam waktu yang cukup ya dengan waktu yang saya miliki untuk stay legal di Amerika itu. Sebentar. Ya. Berkaitan dengan legal tadi kan tadi ketika berubah status dari turis atau bisnis ya, B1 dan B2. Betul. Kemudian disponsori menjadi H1B ya, H1B itu menjadi pekerja. Itu kan H1B itu ada limited waktu tertentu. Apakah itu setahun sekali atau 2 tahun sekali yang harus di-upgrade. Betul, ya kan? betul. Nah, masih punya peluang berapa lama nih? Saya hanya membayangkan bagaimana stresnya ketika ya perpindahan, karena begitu yang saya ketahui H1B itu berdasar pada perusahaan yang mensponsorin itu. Betul. Ketika nanti dicabut, ya udah H1B-nya mungkin ya langsung angus gitu dan pulang. Nah, ini bagaimana memanage dalam waktu yang nggak tahu berapa lama ketika itu Kang Ucup punya waktu itu kemudian bisa dapat yang lainnya. Pertanyaan bagus nih. Jadi seorang yang H1B betul tadi harus ada perusahaan yang tempat dia menyantol gitu ya, yang selalu persyaratan utama dari H1B itu adalah orang tersebut harus continuously ada di payroll sistem dari perusahaan yang ada di Amerika. Ketika perusahaan itu diakuisisi, kejadiannya waktu itu, perusahaan itu seperti kayak hilang gitu atau dan memang waktu itu di layoff pegawai-pegawainya. Ketika di layoff itu, saya hanya punya waktu karena harus tetap punya payroll terus kan. Payroll itu kan ada yang sebulan sekali, ada yang 2 minggu sekali. Jadi kalau saya putus, jadi bisa dibilang secara efektif itu saya punya waktu cuma 1 bulan untuk dapat payroll berikutnya dari perusahaan lain, karena perusahaan yang ini udah nggak memberikan payroll gitu. Dan bagaimana caranya waktu itu bisa 1 bulan tuh nggak cukup untuk pindah dari satu perusahaan lain, karena sebagai H1B Department of Labor itu aja dia harus mensubmit mempromosikan lowongan itu supaya itu bisa digunakan oleh H1B bukan oleh warga negara Amerika sendiri. Itu butuh waktu kurang lebih sekitar 3 bulan. Jadi waktu itu ya alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur bisa gitu. Salah satunya adalah waktu itu alhamdulillah ketika waktu itu kita cukup baik interaksi di perusahaan itu dengan kawan-kawan sama yang mana? Yang lama atau yang baru? Yang lama. Itu termasuk orang-orang adminnya itu ketika dia tahu gitu akan apa yang akan terjadi. Apa yang terjadi gitu. Ada dalam kondisi kesulitan dan dia sangat bantu gitu. Jadi orang adminnya itu di perusahaan yang lama dia tahu kondisi saya, kemudian dia mengajukan ke perusahaan yang mengakuisisi itu mengatakan bahwa nih Yusuf waktu itu jarang ngambil cuti gitu. Jadi cutinya itu diganti jadi hari kerja karena yang dia butuhkan adalah stay legal kan. Betul. Diganti jadi cari kerja hari kerja. Jadi dari cuma 1 bulan diperpanjang gitu karena dimasukkan cuti saya itu dihitung sebagai itu masih saya layak dapat bayaran gitu. Di perusahaan itu. Jadi waktunya nambah gitu. Terus waktu itu juga sempat ada
beberapa cara lain yang mereka ya teman kawan-kawan itu usahakan kepada perusahaan yang mengakuisisi itu, bagaimana saya stay legal. Dan akhirnya di sisi lain ya, karena di sisi lain saya juga apply mencari pekerjaan baru dan alhamdulillah keterima. Itu dua itu berjalan dan akhirnya ketika yang di perusahaan baru itu sudah berhasil mentransfer visa kerja saya, yang di lama ini pas juga selesai gitu. Jadi transisi, kemudian saya tetap alhamdulillah bisa bertransisi ke perusahaan baru yang membuat payment system itu. Oke, itu kan perbedaan legalitas ya. Sekarang kepada profesionalisme yang Kang Usop ini dari apa namanya tadi komunikasi berubah kepada finansial karena ke Apple Pay itu ya. Betul. Itu apakah ada perbedaan? Kemudian di Apple Pay tadi juga selalu disebutkan adanya security untuk mengamankan uang nasabah atau yang memiliki Apple Pay. Oke, makasih atas pertanyaannya. Ya, jadi bagaimana perusahaan baru itu menerima saya untuk bekerja itu karena punya base skill yang dia butuhkan, yaitu tadi yang saya katakan bahwa base skillnya itu di smart card itu sama kurang lebih, ya. Jadi dengan base itu dia menerima saya, tapi di atas itu saya itu masih gelap, tidak tahu dengan sistem pembayaran ya. Jadi saya harus belajar di dalam perusahaan itu dengan base skill dan experience yang dimiliki, kemudian mempelajari spesifikasi untuk sistem pembayaran. Ya ada waktulah seperti ramp up time itu mungkin beberapa bulan itu sampai saya itu dilepas untuk mengerjakan proyek-proyek itu sendiri. Jadi awalnya itu di shadow dulu dengan yang lebih senior. Setelah dia lihat saya itu sudah cukup bisa, langsung dijorokin gitu. Udah sekarang kamu yang ngerjain. Dan ada ini, jadi ada accountability kan. Jadi kita yang menurut mereka assessment lah, ada assessment ya. Kita udah bayar kamu, udah training kamu, ya sekarang gimana caranya pokoknya jungkir balik harus deliver. Jadi tetap ada pekerjaan. proses training ya. Ada. Dari walaupun udah paham tentang pembuatan SIM card untuk komunikasi, kemudian berubah kepada finance yang disebut sekarang dengan Apple Pay itu tetap ada training tertentu. Ini menariknya sahabat dari IMSA. Di Amerika ini ya kita tahu bahwa selalu di dalam requirement diminta adalah apa namanya bisa semuanya experience ini tapi tetap saja walaupun mirip ininya apa namanya bidang kerjanya tetap ada yang dinamakan training. Ada training yang di dalam perusahaan itu sendiri atau dia dikirim keluar. Nah, yang jadi menarik adalah ini kita sedang berbicara masalah karir. Nah, ketika Kang Ucup itu menjelang apa namanya dalam perusahaan yang pertama, apakah ada apa namanya promosi di situ ya, promosi jabatan ya. Kemudian ketika di perusahaan baru, apakah memiliki title yang sama atau berbeda? Oke, menarik ya. Ya, kalau dari sistem di perusahaan itu ada ya kenaikan jabatan, kenaikan posisi gitu. Walaupun dari pengalaman yang saya alami itu belum sempat ada kenaikan, itu perusahaannya udah kena akuisisi, udah dibeli. Terus ketika di perusahaan berikutnya juga waktu itu sepertinya sempat ada satu kali ya kenaikan gitu. Ya ada kenaikan title, ada kenaikan gaji gitu. Tapi kemudian juga karena kondisi ekonomi akhirnya juga enggak sempat sampai berkarir juga gitu. Dan udah harus cari lagi yang lain gitu. Ya enggak mungkin. Jadi ketika yang di Apple Pay itu ininya apa? Title-nya apa? Di Apple Pay itu waktu itu Programmer. saya ya programmer juga. Kalau saya tidak salah waktu itu principal embedded security developer. Oh, gitu. Ya sahabat Radio Indonesia, ketika kita menuliskan sebuah resume ya, ini kita perlu mencatat bagaimana step-step ketika kita ada di sebuah perusahaan. Ini perlu kita catat. Ini kebanyakan yang orang lupa dengan pengalamannya sendiri. Karena itu harga jual di sini. Jadi orang harus bisa menjual, bukan menjual diri ya, menjual keprofesionalismenya dengan kapan dia mulai diangkat, kapan dia jadi itu harus ada rekornya. Sehingga nanti di resume kelihatan bagaimana improvement seseorang ini. Sehingga ketika
akan dinaikkan jabatan atau pindah ke perusahaan lain, dia akan loncat gitu. Seperti Kang Ucop ini menjadi prinsipal, ya. Oke. Sepertinya di Apple Pay nggak begitu lama ya, Pak Kang Ucop ya. Iya. Nah, kemudian ini lebih menarik lagi dari telekomunikasi, SIM card, kemudian ke finansial, kemudian beliau melejit kepada otomotif. Kita simak sekarang ini. Iya, bagaimana Pak Yusuf? Jadi dari Iya. Apple Pay itu kemudian dengan kondisi yang rawan dan sebagainya, dan kemudian bisa pindah ke Ya, otomotif. ya. Jadi terutama di Silicon Valley ya, itu perpindahan karir itu bukan masalah if, tapi cuma masalah when. Gitu. Dan itu bisa jadi karena si pegawainya itu yang cari kesempatan yang lebih baik, dapat yang lebih baik, atau perusahaannya yang ya melepas si pegawai tersebut gitu. Average kalau yang saya pernah dengar itu adalah sekitar 1,5 tahun untuk seorang engineer di Silicon Valley itu stay di satu perusahaan dengan berbagai alasan ya. Apakah karena si pegawainya itu sendiri yang berpindah atau perusahaannya itu yang melepas si pegawai tersebut ya, secara average. Dan waktu itu ya qadarullah ketika di Apple Pay itu, ketika saham itu perusahaan itu ya sempat anjlok, sempat naik waktu awal, kemudian malah anjlok gitu. Ada pengurangan, saya termasuk yang terkena dan harus mencari peluang baru. Nah, peralihan waktu itu dari payment system ke otomotif itu connectingnya itu adalah di security. Kalau dulu connectingnya itu adalah di smart card teknologi. Nah, kalau di sini ketika saya di Apple Pay itu saya belajar security untuk payment system. Nah, karena ada kata-kata security, disitulah connectingnya untuk di automotive security. Jadi saya pindah ke otomotif tapi di sisi security. Saya sangat tidak tahu sama sekali tentang otomotif ketika itu. Tapi yang mereka cari adalah orang yang bisa security. Karena itulah storytelling saya waktu itu adalah bagaimana saya bisa memiliki kompetensi atau skill atau experience di security, kemudian juga ibaratnya dalam tanda kutip menjual Apple Pay, nama app iPhone dan Apple Pay itu untuk karena itu kan brand internasional ya. Jadi security yang saya develop itu digunakan di kurang lebih device itu 1 billion yang dijual. Jumlahnya itu kan banyak sekali yang dijual di dunia ini, dan sampai sekarang masih bertahan security-nya. Nah, itu yang membuat si perusahaan berikutnya itu tertarik karena mereka juga, karena di otomotif itu sangat penting masalah security karena ini menyangkut nyawa manusia, lebih penting lagi daripada handphone. Karena kalau ada terjadi sesuatu dengan sistem di mobil ini, itu bisa membahayakan tidak hanya si driver tapi juga penumpang, dan juga bisa masyarakat sekitar di luar mobil itu bisa jadi safety-nya itu akan terkompromise gitu. Jadi dari security ke safety. Nah, ini menarik juga nih, nanti ada security ada safety gitu. Disitulah benang merahnya yang membuat saya alhamdulillah kemudian ketika interview kemudian bisa diterima, dan di dalam kembali saya harus belajar tentang otomotif. Jadi belajar dari awal tentang otomotif, dan akhirnya alhamdulillah dipercaya untuk memimpin tim, membangun tim malah dari awal itu. Karena awalnya hanya saya sendiri, kemudian membangun tim, saya mulai hiring bagaimana tim itu didesain untuk bisa mengamankan mobil itu, dan di dalam mobil itu banyak sekali komputer-komputer yang terhubung. Jadi tim security yang dibangun itu harus mampu mengamankan komputer-komputer dengan koneksi yang banyak keluar. Ada koneksi ke telekomunikasi, koneksi ke wifi, ada koneksi ke handphone. Itu bagaimana semua itu bisa selalu aman dan bisa menjadi sesuatu yang digunakan oleh customer secara safe saat dalam kehidupan sehari-hari. Menarik sekali nih sahabat Radio IMSA masalah dengan security, dan beliau memang concern pada security. Nah, dan juga disebut dengan keamanan manusia.
terpikir nggak bagaimana beliau sendiri mengamankan keluarga dari untuk tetap berada di Amerika? Ini security juga karena kalau beliau tetap berada dengan H1B itu tiap 2 tahun rawan. Ini mau di-hire atau enggak? Itu bagaimana Kang Ucup mengamankan keluarganya supaya bisa tetap berada di Amerika? Iya, betul sekali. Itu yang paling utama sebetulnya. Eh, ya, jadi alhamdulillah kalau di Silicon Valley itu normnya itu adalah karena mereka mencari talent yang mereka butuhkan. Ya ketika mereka butuh, kalau nggak butuh ya dilepas gitu. Tapi ketika mereka butuh, mereka itu all out dalam berebut talent. Dan salah satu yang diiming-imingi adalah terutama talent-talent itu banyak yang ya backgroundnya mungkin berbeda-beda gitu. Ada yang warga negara, ada yang bukan warga negara dari di sini gitu. Nah, ketika mereka berebut, salah satunya untuk yang bukan warga negara itu diberikan kesempatan untuk mendaftar ke green card. Itu di Silicon Valley itu sesuatu yang sangat wajar sekali bahwa perusahaan itu akan mengiming-imingi orang yang mau bekerja di dia. Kalau memang dia itu lulus dari semua tesnya yang sulit dan orang itu tetap lulus, akan ada negosiasi dan Tesnya diantara itu bukan berarti tes formal gitu, tapi tes keberhasilan project itu mungkin ya. bukan, Atau tes interview. tes. Iya, Oh ketika iya, iya. interview. Dan interview itu ada berapa level gitu, berapa layer. Jadi ada technical, ada Itu sebelum bekerja culture. berarti ya? Hah? Di awal ya? Di awal Oke, baru oke. mau interview. Nah, ketika itu akan terakhir kalau udah selesai semua dan semua thumbs up gitu, semua interviewer thumbs up, akan ada negosiasi kan dengan tim talent acquisition. Nah, ketika negosiasi itu salah satu yang biasanya dijadikan senjata itu adalah talent acquisition adalah membiayai atau mensponsori ke permanent resident gitu. Dan itu nanti akan ada bagian dari negosiasi karena itu nanti akan menyangkut gaji juga. Jadi bisa jadi nih, oh saya akan hire kamu tapi mungkin gajinya boleh nggak diturunin dikit gitu atau ya itu part dari itu dari negosiasi. Nah, dari situlah alhamdulillahnya kami ya saya dan keluarga itu disponsori untuk mendapatkan green card gitu. Ya. Nah, kerja. Sahabat Radio IMSA, ini ada perbedaan antara visa kerja dengan green card. Green card itu atau disebut dengan permanent resident. Ya. Itu merupakan kalau orang dari luar negara Amerika yang bekerja dan menjadi permanent resident, mereka memiliki hak hampir seperti US citizen, tapi dia tidak boleh ikut pemilu, ya gitu ya. Jadi dalam kondisi seperti itu. Namun akan lebih secure karena renewal untuk green card itu 10 tahun dibandingkan hanya 2 tahun. Dan itu pun tidak ada masa-masa kritis ya, apakah saya harus keluar dulu dari Amerika atau enggak, berbeda dengan H1B ya. Nah, ini kemudian ketika Kang Ucup itu di otomotif ya, itu bagaimana adaptasi dari Apple Pay ya, dari financial itu kemudian ke security, dan apa posisi yang Kang Ucup apply waktu itu? Ya, awalnya masuk saya sebagai programmer, sebagai engineer untuk memprogram security. Kemudian di dalam ada kebutuhan untuk membangun tim, ada opening untuk jadi manager security dan kemudian saya apply internally dan alhamdulillah dapat. Dari situ tadi yang saya ceritakan membangun tim gitu. Transisinya transisinya di dalam waktu awal-awal itu karena saya punya background security, ketika awal itu harus belajar tentang otomotif dan challenge-nya diantaranya adalah ketika sebelumnya saya mendevelop itu sistem itu kecil biasanya ya kan, seperti SIM card itu kan kecil cuma di satu itu. Ketika handphone itu satu handphone ya, prosesor di dalamnya bisa dibilang ya yang utama itu hanya ada satu gitu. Nah, ketika masuk ke mobil ini ada sebuah sistem di mana di dalamnya itu ada banyak sekali komputer-komputer yang terhubung. Jadi challenge-nya itu lebih meluas lagi karena sekarang kalau dalam security itu bisa dibilang ada yang namanya attack surface ya, attack dari mana serangan itu bisa datang jadi semakin meluas gitu.
Kemudian juga tadi masalah safety. Jadi resiko juga meningkat karena tidak hanya security mengamankan sistem dari masalah finansial aja, kerugian finansial, tapi juga bisa kerugian nyawa gitu. Nah, itu juga meningkat juga. Jadi challenge itu ya kita juga harus mengupgrade diri kita untuk bisa mengambil responsibility untuk menjalankan tugas di bidang profesi tersebut. Jadi posisinya apa waktu itu? Saya manager untuk technical manager security development. Jadi kalau di perusahaan lain mungkin dibilang blue team ya. Ada blue team, ada red team. Red team itu biasanya di dalam perusahaan itu mereka meng-hire hacker-hacker untuk menyerang diri sendiri. Untuk test case Iya, test case. Nah, saya itu di blue team. Saya itu tim bertahan gitu. Jadi saya berpartner dengan tim merah. Mereka akan menyerang saya. Nah, kita membuat sistem pengamanan. Tembus nggak gitu? Iya, supaya jangan sampai tembus. Nanti kalau ada sesuatu yang tembus, si red team itu akan kasih tahu ke saya, Yusuf, nih masalah kayak waktu itu, misalkan ada kendala di bagaimana salah satu koneksinya gitu. Ya dia akan bilang ke saya, Yusuf, ini ada masalah ini. Oke, terus kita bikin planning bagaimana memitigasi masalah tersebut gitu. Ketika Anda di perusahaan otomotif tersebut, itu berapa jenjang karir yang Kang Ucup dapatkan? Sejak dari awal, kemudian berapa tahun, kemudian berapa tahun hingga akhirnya jadi. Mungkin perlu dilihat ada dua hal ya. Ada dilihat dari sisi jenjang karir, ada dilihat dari reward, dari financial reward. Dan ada hubungan juga di antara dua itu. Cuma berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, karena sistem jenjang karir itu mirip-mirip tapi kadang agak berbeda. Tapi sistem reward ini bisa jadi berbeda jauh. Jadi ketika kita di sebuah perusahaan mungkin A, mungkin posisi lebih tinggi, di perusahaan B posisi yang mungkin tidak setinggi sebelumnya, tapi rewardnya bisa jadi lebih tinggi. Nah itu ada dua macam itu. Kalau dari sisi, kalau di perusahaan otomotif dari sisi karir waktu itu saya hanya sempat naik satu level gitu. Jadi dari waktu itu dari engineer, senior engineer, kemudian naik berubah jadi manager untuk engineering security. Tapi dari sisi reporting, saya report langsung ke orang yang menangani orang level tertinggi yang menangani security di perusahaan tersebut. Jadi saya direct report ke orang tersebut, kayak chief security officer-nya lah, bisa dibilang kayak gitu. Jadi dari mungkin kalau dari sisi jenjang saya itu satu level di bawah orang yang paling tinggi dalam hal security di perusahaan tersebut. Tapi orang tersebut bukan yang paling tinggi di perusahaan ya. Paling tinggi di perusahaan itu kan yang CEO-nya. Orang ini adalah yang paling tinggi di security. Saya reporting ke beliau karena semua keamanan untuk mobil itu ada di bawah responsibility saya. Oke. Kalau tadi berbicara dengan masalah tim ya, berapa orang yang Kang Yusuf pimpin, kemudian apakah mereka itu hanya lulusan lokal, apakah dia hanya graduate atau undergraduate, itu gimana itu? Ya, direct report saya waktu itu ada yang langsung report ke saya itu ada 5 orang. Jadi security team itu memang unik karena kita itu harus bisa menangani semuanya. Jadi harus mobile gitu. Dengan jumlah yang tidak banyak, yang sedikit. Jadi kita orangnya harus efisien dan level kemampuannya itu harus bisa engineering, tapi di atas itu bisa security. Jadi 2 level, engineering bisa, security bisa. Nah, nanti kita akan mobile berbicara dengan tim-tim yang lain. Misalkan ada tim bagian communication-nya, ada tim networking-nya, ada tim misalkan infotainment system-nya, ada tim autonomous driving. Kita harus mampu secara engineering dengan mereka, tapi kita juga harus mampu di atas itu mengamankan mereka. Jadi 2 level itu. Nah, orang-orang yang saya hire di tim saya itu banyak rata-rata minimal graduate, master degree. Saya sendiri S1. Jadi menarik juga ya. Orang yang saya pimpin itu dari sisi pendidikan banyak dari mereka itu
makan bangku sekolah yang lebih banyak dari saya gitu. Dan saya harus mampu mengarahkan mereka apa yang harus mereka develop, kemudian bisa mengontrol outputnya sesuai atau enggak, dan kemudian harus bisa mengomunikasikan itu kepada leadership di perusahaan, apakah itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Jadi orang-orang yang di tim saya itu lulusannya macam-macam ya, tapi kebanyakan itu mereka, kalau yang saya ingat itu lulus banyak yang dari luar negeri, kemudian lanjut pendidikan Luar di negeri itu Amerika. maksudnya di luar Amerika. Di luar Iya, Amerika, iya, iya. kemudian dia lanjut pendidikan masternya di Amerika. Dari situ kemudian ya, dia bekerja atau dia ngambil PhD, kemudian dia bekerja di Amerika. Kurang lebih seperti itu orang-orang yang ada di tim kami. Oke. Jadi posisinya adalah manager security Development. Manager security development. Oke. Sahabat Radio IMSA, sesuatu yang sangat menarik dari apa yang kita sudah luas ya, karena panjang dan lebar jadi luas dari Kang Usup ini tentang karir ya. Pertama yang perlu sahabat Radio IMSA pahami adalah legalitas keberadaan seseorang itu sendiri ada di Amerika. Jadi tetap harus menjaga legalitas karena itu akan mempermudah keberlanjutan ya. Kalau kita berdasarkan dari laki dan nggak laki, ini bukan passion kita, artinya kita harus melalui jalur yang tepat agar kita selalu berada di jalur yang legal. Itu pertama. Kedua adalah di sistem jenjang Amerika itu tidak senantiasa berdasarkan pada pendidikan, tapi juga expertise ya. Jadi lebih banyak meningkatkan kepada training-training yang memang applicable pada perusahaan yang sedang atau yang akan kita apply tersebut, sehingga memposisikan seperti tadi kita simak bersama bahwa Kang Yusuf ini membawai orang-orang yang tingkat pendidikan formalnya lebih tinggi daripada yang beliau miliki sendiri. Tapi dia Kang Yusuf mampu menjadi manajernya dan memimpin ya sebuah tim yang langsung di bawah dari chief dari teknologi yang dia harus repotkan. Kang Yusuf, apakah ada hal yang mau disampaikan pada sahabat Radio IMSA bagaimana untuk bisa meniti karir di Amerika ini? Oke. Wah, ini pertanyaan berat nih. Mendalam mungkin. Ya ini pendapat pribadi. Juga tiap orang itu unik ya. Perjalanan hidupnya itu unik, dan kesuksesan orang itu berbeda-beda ya. Bidangnya juga berbeda-beda. Satu hal yang mungkin saya ingin emphasize yang mungkin tadi belum disebutkan itu adalah kekuatan dari doa sebetulnya. Itu yang menurut saya sesuatu yang sangat penting buat kita ya. Karena keberadaan saya di Amerika ini, saya selalu mengatakan bahwa saya itu ikut istri. Kenapa saya ikut istri? Karena dulu waktu kecil istri itu didoakan oleh saudaranya. Nanti suatu saat kamu ke Amerika ya, gitu. Diaminkan oleh istri saya. Dan alhamdulillah dia bisa ke Amerika dan saya ikut dengan istri gitu. Dan ini memang realita karena perjalanan hidup saya itu sangat tiap orang berbeda-beda gitu, dan saya tidak pernah mendesain untuk bagaimana dari Indonesia itu bisa ke Amerika, itu hampir tidak pernah gitu. Tapi ya kita melalui aja apa yang jalan yang ada di depan kita, lakukan dengan semaksimal mungkin, dan alhamdulillah ya saat ini ya inilah yang kita alami di dalam kondisi sekarang gitu. Itu satu masalah kekuatan doa gitu. Jadi di bidang apapun, passionnya apapun gitu, itu penting. Terus yang kedua, dulu saya sempat waktu di Indonesia dibilang orang gila dalam tanda kutip oleh teman-teman yang lain gitu, di tempat bekerja, karena
saya mengerjakan sesuatu yang orang lain nggak suka. Ketika itu di perusahaan itu tidak hanya memprogram mikroprosesornya saja, ada aplikasi-aplikasi lain yang programming gitu, pure programming. Tapi ketika memprogram, kita bilang ini adalah low level system ya, itu tingkat kerumitannya itu ya unik gitu, karena harus menggabungkan antara software dengan hardware. Maka di Teams itu bukan cuma saya, orang-orang di Teams itu dibilang oleh teman-teman yang lain, kalian ini orang gilanya gitu ya di perusahaan ini. Yang saya mau tekankan di sini adalah tentang fokus dan passion gitu untuk sesuatu. Ya bisa jadi mungkin itu bukan passion kita, tapi ketika kita fokus di situ, insya Allah akan ada jalannya gitu. Dan qadarullahnya sistem di Amerika itu kalau kita lihat H1B itu kan sebetulnya specialist engineer. Jadi orang-orang yang betul spesialis. Dan salah satunya yang saya lihat kenapa saya di hire dari Indonesia ke sini gitu, itu karena di Amerika ini nggak banyak orang yang mau menekuni bidang itu, sementara kebutuhannya ada. Nah kalau mungkin dari sahabat-sahabat Radio IMSA yang saat ini misalkan mendengarkan dari Indonesia atau dari negara lain, misalkan ingin mungkin belajar dari situ adalah ketika kita ahli di satu bidang, itu ya adalah path-nya untuk meniti jalan tersebut gitu. Nah itu ya salah satu yang menjadi salah satu faktor ketika pindah ke sini, karena H1B itu adalah mencari spesialis engineer di bidang tertentu. Karena mereka juga harus mengadvertise di Department of Labor dan memastikan tidak ada yang apply dari sini, baru boleh orang dari luar. Ya salah satunya itu bisa dibilang cara fair untuk sistem di departemen di Amerika sini untuk memberikan kesempatan dulu kepada warga negaranya atau orang yang sudah ada di Amerika ini untuk mengisi posisi tersebut kalau memang bisa dengan gaji dengan jumlah tersebut. Bisa jadi dia mau tapi dia udah punya pekerjaan misalnya. Dan yang ini gajinya nggak setinggi itu. Bisa jadi dia nggak mau gitu kan. Dan bisa jadi mungkin memang sangat spesifik, misalkan saat ini yang booming misalnya saya mungkin hanya melempar satu ke meja gitu ya. AI misalnya. Kan kebutuhannya tinggi sekali gitu. Dan mungkin orang yang punya kemampuan itu akan ada tawaran untuk bisa mengisi posisi tersebut karena kebutuhannya sangat tinggi untuk betul. Tapi memang orang yang pakar di AI ya, bukan yang sekedar tahu gitu. Nah itu tadi mendalami sesuatu itu bisa jadi akan ada jalannya insya Allah. Mungkin dua itu. Yang ketiga ya ketika kita ada di satu tempat kemudian ada opportunity untuk belajar, itu sebaiknya kita maksimalkan. Kalau tadi mungkin kalau mau melihat dari perjalanan saya yang unik mungkin untuk diri saya sendiri gitu, mungkin akan berbeda dengan orang lain. Bagaimana ketika masuk di satu tempat mempelajari, kemudian dari situ ada opportunity lain, kemudian dari baseline itu belajar lagi di atasnya mungkin dari teknologi, kemudian tambahin payment system, terus kemudian ada security, nah dari security tambahin lagi otomotif, nah nextnya wallahu alam apa lagi gitu. Ini salah satu yang tadi disinggung juga bahwa saya itu hanya lulusan S1 ya, bachelor degree gitu. Dan saya menganggap di mana tempat saya bekerja itu adalah master degree atau postdoctoral degree saya. Dan saya dapat uang saku dari situ buat menafkahi keluarga, bisa dibilang seperti itu. Jadi saya di dalam itu belajar untuk meningkatkan kompetensi, karena dunia saat ini nature-nya itu terutama dari teknologi itu sangat cepat. Kalau kita hanya bertahan di satu bidang ya udah outdated gitu. Kebutuhannya, contoh misalkan kalau di SIM card ya, misalnya gitu ya. Harga SIM card dulu kan mahal, orang harus beli SIM card. Kalau sekarang SIM card tuh dibagi-bagi kan. Free gitu kan. Udah dibundle gitu. Jadi harganya udah makin turun. Nah, kayak kita adjust juga gitu. Oke, apalagi what next-nya yang memang dibutuhkan. Nah, kita harus agile juga di situ, harus tangkas untuk melihat opportunity apa yang bisa kita
improve kalau memang mau untuk selalu catch up dengan sistem yang ada gitu. Oke, baik sekali Kang Yusuf. Sahabat Radio Imsa, pelajarannya banyak sekali yang bisa kita ambil dari bincang kita dengan Kang Yusuf Kurniawan, ya, orang Indonesia yang berkarir di Amerika. Sekali lagi, ketika kita apply sebuah pekerjaan, di situ ada requirement, standar requirement. Ketika semua memenuhi, ada 10 atau 20 orang, tetapi kita standarnya sama, itu akan sulit. Apa trik beliau? Adalah memiliki sesuatu yang istimewa yang akan menjadikan aplikan itu muncul ke permukaan oleh hiring manager, ya, sehingga itu akan menjadi ketertarikan. Maka sesuatu yang kelebihan dari seseorang itulah yang akan menjadikan chance kita lebih besar. Dan Kang Yusuf Kurniawan adalah seorang manajer cyber security dan development di salah satu perusahaan mobil listrik di Amerika. Dan di Silicon Valley adalah tempat orang-orang yang selalu berpacu dengan teknologi. Sekali lagi, jaga keberadaan legalitas di Amerika jika Anda ingin berkarir dengan baik. Baik, itu mungkin yang bisa kita sama-sama obrolkan. Kang Yusuf Kurniawan, terima kasih atas kesediaannya Makasih bersama banyak Mas Radio Adi. Imsa Podcast. Share, like, dan thumb up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.